Padahal kan akhlak itu sangat utama. Jangan sampai kita justru menyampaikan pun adabnya, ada caranya. Duduk pun ada caranya, adabnya. Jadi kalau mau belajar adab itu paling tepat memang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kalau kita sekalian mau nanya, kadang orang tuh lebih mikir gini nih. Aku belajar ilmu aja deh, cari ilmu yang jauh banget. Padahal tinggalnya di mana nyari ilmu yang jauh banget. Nah tapi aku pernah dengar gini Ustadz, bener gak sih? Ulama-ulama terdahulu atau mungkin sampai sekarang katanya lebih mengutamakan belajar yang lama dulu deh. Mengenai adab, baru ilmu. Itu benar gak sih Ustadz Maulana? Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bersyukur dijadikan umat Nabi besar Muhammad SAW. Salah satu keistimewaannya daripada umat Nabi adalah umat Nabi itu diberikan bulan Ramadan yang tidak dikasih kepada umat-umat sebelumnya. Jadi ini satu keberkahan menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Kalau berbicara tentang adab, ini luar biasanya. Mohon izin tanpa menggurui, hanya sekadar mengingatkan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ketahuilah, biar setinggi apapun ilmunya, kalau tidak ada akhlak, nol. Karena jatuhnya tidak sopan. Jatuhnya timbul kesombongan. Jatuhnya meremehkan orang. Nah, sebenarnya belajar ilmu akhlak dululah, baru belajar ilmu. Karena kenapa? Akhlak itu ada dua yang jadi satu. Apa itu? Ada iman, ada ilmu di dalamnya. Mohon izin, mohon maaf, kita ambil perumpamaan. Biasanya di sekolah, sebelum masuk sekolah, ada namanya penataran. Ya. Pengenalan sekolah. Ya. Ada namanya ospek atau apa ospek namanya? Ya, kayak semacam ospek lah atau mos. Mos atau apakah. Memperkenalkan sekolah. Bagaimana mempelajari tata tertib sekolah. Bagaimana, jadi ini perlu kedisiplinan ada di dalam sini. Karena kalau kita belajar dari Rasulullah SAW, betul 40 tahun Nabi baru diangkat jadi Rasul. Nabi berdakwah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Artinya 2/3 dari usia Rasulullah adalah akhlak. Akhlak dulu. Masya Allah. Jadi mohon maaf, biasanya itu kita pasti akan lebih mendengarkan pembicaraan orang yang baik akhlaknya dibanding orang yang banyak ilmunya tapi akhlaknya kurang. Liutammi makarimal akhlak. Kata Nabi, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu paling utama. Biar orang, kan gini, akhlak itu mempraktekkan ilmu yang ada padanya. Karena betapa banyak orang punya ilmu tapi tidak mempraktekkan. Biar sedikit tapi dipraktekkan, itu yang berkah. Itu yang berkah. Ini paling bahayanya. Sekian nauzubillah summa nauzubillah tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan. Karena bisa jadi yang mendengarkan lebih hebat daripada kita yang bicara di sini. Cuma kita dikasih kesempatan. Jadi artinya gini, mohon maaf, banyak orang tinggi sekolahnya, tinggi ilmunya, tapi akhlaknya kurang. Ya, jadi gimana? Dulu itu kita cuma disuruh kalau mengaji, diajar ngaji dulu, suruh angkat air dulu. Hah? Oh ya? Ambil air dulu. Itu kenapa Ustadz? Padahal Padahal gak nyambung kita ya? belum diajar ngaji, tapi kita disuruh angkat air. Iya. Berarti ada sesuatu yang dilatih Mas? Dilatih kesabaran, dilatih ketaatan, bagaimana kita memuliakan guru. Sendalnya guru aja kita takut. Padahal yang pakai sendal itu anaknya. Kiranya ada guru di situ. Katanya anak yang pakai. Kita udah takut duluan. Dan ingat, perkara yang paling berat di timbangan nanti dari kemudian adalah timbangan amal. Jadi bukan daripada, mohon maaf tanpa menggurui, hanya orang yang alim itu orang yang punya ilmu dan amal di dalamnya. Jadi bukan hanya ilmunya tapi amalnya. Dan ingat, adab-adab dalam menuntut ilmu, sebab yang menolong nanti orang mendapatkan ilmu adalah akhlak. Mudah orang dapat ilmu kalau ada akhlak di situ. Susah dapat ilmu kalau tidak ada adabnya. Makanya bagus ini. Dulu masih ingat nggak ke sekolah? Perhatian. 1, 2, gitu kan ada. Ya sebelum mulai. Akhlak itu akhlak itu. Jadi ingat, menolong ilmu. Jadi ilmu akan tertolong lewat akhlak. Adab-adab itu. Jadi orang yang alim itu adalah yang terdapat ilmu dan amal di dalamnya. Iya, ilmu,
orang ada iman di dalamnya. Berarti setinggi-tingginya orang berilmu kalau nggak ada akhlaknya itu sama aja nol ya Ustadz ya. Masya Allah, berarti penting buat kita juga zaman ada di rumah untuk belajar adab terlebih dahulu. Adab terlebih dahulu. Baru kita belajar ilmu. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Maulana. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi tausiah kita ya. Saya mau nanya sama Ustadz Syam, tapi Ustadz Syam, Apa itu?